Jadi pengen ikutan bahas yang kemarin lagi rame nih, kurir yang dianiaya oleh customer. Nah, sekarang saya jadi kayak pengen bahas nih soalnya tentang masalah antara kurir dan customer ya sebagai penerima barang paket dan seller. Nah, ini. Kebetulan saya juga pernah juga jadi seller ya. Jadi sedikit kurang lebih tuh tahu tentang lapangan dunia ekspedisi dan perkuriran kayak gitu. Jadi yang pertama buat teman-teman semuanya ya, mungkin bisa jadi buat pengetahuan juga. Yang namanya kurir itu dia tidak tahu menahu tentang masalah barangnya. Itu barangnya seperti apa, semua itu terletak pada customer itu sendiri. Antara customer dan seller sebenarnya. Nah, soalnya memang memang sih ada seller-seller yang nakal, tapi itu juga cuma oknum ya, nggak banyak. Jadi untuk kasus kemarin sebenarnya sih saya kurang tahu juga detail permasalahannya seperti apa, saya kurang tahu. Cuma yang intinya gini ya, ini jadi kayak keresahan juga sih sebenarnya. Karena gini, soalnya kadang-kadang tuh ada pembeli juga, ya customer juga, yang memang kurang kurang membaca dari ulasan produk tersebut. Misalnya teman-teman lagi klik nih, beli apa gitu misalnya. Itu dibaca dulu nih, ulasannya seperti apa, bintangnya berapa dari produk itu. Kedua, bintang dari tokonya seperti apa. Nah, ketiga, lihat dari customer yang sudah beli. Di situ kan dia memberi ulasan ya, memberi ulasan tentang produk tersebut. Barangnya kayak gimana, datangnya apa namanya, performa tokonya tuh kayak gimana, datangnya lambat apa enggak. Biasanya itu kan pada curhat tuh. Di situ kan ada pilihan biasanya. Bintang 4,8, bintang 4,7, 4,6 sampai yang terjelek sekalipun. Sorry sorry untuk bintang ulasan tuh bintang 5, bintang 4, bintang 4 setengah, bintang 4 sampai dengan 3, 2, 1. Nah, satu tuh biasanya yang paling buruk banget. Cuma kalau satu biasanya itu cuma masalah biasanya itu cuma masalah tentang salah kirim produk atau apa-apa. Nah, kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman juga nantinya supaya lebih berhati-hati dan lebih ngerti juga. Jadi jangan apa-apa disalahin kurirnya, kasihan juga tuh mas-mas kurir udah kerja capek-capek buat keluarga mungkin atau memang dia capek loh jadi kurir itu nganterin barang satu hari di target sepersekian harus beres dengan gaji yang ya kalau dibanding capeknya sih nggak seberapa ya. Nah, jadi ayolah kita lebih menghargai para kurir dan segala macamnya. Sekali lagi, saya sering bikin video juga kok tentang ulasan produk berbelanja online supaya nggak boncos. Coba deh dilihat di video-video saya sebelumnya. Banyak saya bikin video tentang ulasan-ulasan dan tata cara belanja online biar nggak boncos. Jadi biar nggak terjadi seperti ini lagi. Jadi sangat disayangkan banget, kasihan banget dengan mas kurirnya itu ya. Yang saya tahu kebanyakan permasalahannya itu sebenarnya ketidaktahuan si customer tentang cara membeli produk yang baik dan benar. Nah, kayak gitu. Dan ini juga nih salah satu juga yang sangat disayangkan dan kasihan para seller juga. Jadi kadang-kadang ngeklik produk udah sampai di tempat nggak cocok karena cuma alasan yang agak aneh kadang-kadang ya alasannya itu. Misalnya warnanya nggak plek ketiplek sedangkan sebenarnya dari segi gambar sama real itu sebenarnya perbedaannya tuh sangat sedikit lah ya. Sangat sedikit perbedaannya biasanya. Itu minta diretur. Nah, sedangkan banyak banget customer yang nggak tahu, seandainya barang itu diretur, kembali lagi ke customer, nah, itu ongkir yang nanggung adalah sellernya. Sedangkan untungnya itu sebenarnya ya cuma 1.000 2.000 doang. Untungnya kecil kebanyakan seller-seller kecil, kecuali distributor resmi atau importir. Nah, kalau importir mungkin untungnya beda ya, lebih gede. Nah, kalau kayak UMKM yang stoknya juga cuma nggak terlalu banyak, terus belinya juga masih diimportir, nah itu biasanya untungnya tuh tipis. Sedangkan kalau misalnya ya, ongkir dari Jakarta ke luar Jawa, yang angka ongkirnya itu rata-rata di atas 30.000 misalnya. Itu yang nanggung sellernya, pedagangnya. Nah, kalau pedagangnya kecil kan kasihan banget ya. Nah, mungkin buat teman-teman next ke depannya ya lebih bijak dalam berbelanja online ya. Jadi lebih
memilih dulu, melihat dulu, cek dulu sebelum belanja ulasannya seperti apa nih. Kalau bintangnya jelek yang penting dipikir-pikir dulu, cari di toko tempat lain lagi. Nah, menghindari dari seller-seller yang nakal juga, soalnya banyak juga seller oknum soal seller yang agak nakal ya tentang pengirimannya, nggak responsif, stok barang nggak sering diupdate. Nah, kayak kayak gitulah. Nah, jadi untuk mas kurirnya juga sama customer juga semoga permasalahannya segera beres. Jadi nggak terulang kembali permasalahan yang seperti ini lagi. Soalnya juga ini nggak sekali dua kali, banyak banget kan yang viral permasalahan tentang kurir dan penerima barang itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin info ini bisa membantu. Ya mungkin paling nggak bisa untuk jadi sedikit acuan lah ya. Nah, ya sebenarnya saya juga nggak tahu-tahu amat, cuma sedikit tahu tentang online karena saya pernah menjadi penjual juga. Nah, sekarang menjadi afiliator. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa di-share juga videonya ke teman-teman yang lainnya jadi biar ada tambahan informasi mungkin ya. Terima kasih. Cukup sekian aja. Semoga nggak terjadi lagi permasalahan seperti itu dan tetap semangat. Jangan lupa di follow ya.